Aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi untuk kami bisa bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah Tuhan pelayanan kami sore hari ini menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan terus mendukung di dalam pelayanan persekutuan doa di dalam gereja kami. Kami mau mengikuti persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku.
berikutnya, Bapak Ibu, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dan renungan hari ini saya mengambil dari Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu menyimak dari rumah masing-masing. Ibrani 10 ayat 32 sampai 38. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upamu yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kalau sore hari ini kami bisa bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah tilik setiap hati dan pikiran kami akan belajar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat buat kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin waktu yang singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan persekutuan doa hari ini saya mengambil satu tema, hidup adalah perjuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kita keseharian hidup adalah suatu perjuangan kalau kita bisa sampai pada fase-fase yang seperti ini. Hidup adalah perjuangan. Jika kita boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya kita telah banyak melalui persoalan, melalui banyak pergumulan dan tantangan yang begitu berat. Pada saat-saat seperti ini, kita sama-sama sudah 2 tahun lebih mengalami masa-masa pandemi yang sangat sulit. Baik itu pekerjaan kita, baik itu pelayanan kita, baik itu apapun yang kita lakukan, rasanya sangat sulit sekali. Di tengah-tengah gejolak ekonomi yang terus cenderung sekarang ini sudah memasuki gelombang resesi. Tapi kita bersyukur Tuhan memimpin bangsa Indonesia tetap bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita melewati tantangan hidup, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita bisa melewatinya. Janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Sehingga sampai saat ini kita bisa hadir bersama-sama, bertemu bersama-sama di dalam persekutuan doa sore hari ini. Dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah. Jika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa campur tangan Tuhan, karena kita sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Tuhan mengetahui sampai di mana batas kemampuan kita, sehingga Ia mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, yang memberikan penghiburan kepada kita. Di dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan, perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis, bukan melawan daging. Iblis datang
bagaikan singa yang meraung-raung, yang juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari, kita dapat saja jatuh dari Tuhan, walaupun menurut pandangan kita baik adanya. Banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ini, sehingga perjuangan yang sangat berat untuk dapat mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus tidak mudah. Ada satu contoh dalam Alkitab di mana seorang hamba Tuhan yang mempertahankan imannya begitu kuat. Dia adalah seorang yang bernama Ayub. Kita dapat mencontoh dari sikap keteladanan seorang Ayub. Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Mungkin kita kalau mengalami situasi yang seperti yang Ayub alami, kita akan sulit sekali menerima. Mungkin kita seringkali bisa protes kepada Tuhan. Karena Ayub mengalami kesulitan, mengalami pencobaan yang begitu berat. Ditinggalkan anak-anaknya mati, dan istrinya mengolok-olok dia, dan hartanya semuanya lenyap. Itu hal yang sangat sulit kalau kita menghadapinya sendiri. Tapi Ayub kuat. Dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dia seorang yang patuh kepada Tuhan. Meskipun dalam hati kecilnya dia protes kepada Tuhan, tapi dia tidak berdosa kepada Tuhan. Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia sebagai anak Tuhan. Dengan iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian yang dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub bisa dipulihkan oleh Tuhan, dan Tuhan mempermuliakan dia. Ayub menjadi satu contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut. Upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Mazmur 37 dikatakan bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlaku setia kepada Tuhan, dan bergembiralah, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah mengundurkan diri daripada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk mundur daripadanya. Tuhan menginginkan kita meraih upah yang telah disediakannya, dengan satu syarat, bahwa kita tetap di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, biarlah menjadikan kekuatan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, kita tetap harus berjuang, karena hidup ini adalah perjuangan bersama dengan Tuhan. Yang harus dilakukan untuk menerima upah yang kekal adalah hidup dengan iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, janganlah kita melepaskan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan yang ketiga, janganlah kita mengundurkan diri dari percaya kita kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Maka kita bisa melewati yang namanya perjuangan hidup di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak gampang kita lewati, tidak mudah kita jalani hari demi hari. Mungkin kita diterpakan kejenuhan, kesulitan, tekanan hidup yang sangat berat. Tapi kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang tidak meninggalkan Tuhan, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, hidup dengan iman dalam Tuhan, maka bisa melewati perjuangan hidup bersama dengan Tuhan, dan kita mendapatkan mahkota kehidupan di masa-masa yang mendatang. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari seorang Ayub kita mendapatkan contoh yang baik, bagaimana bertahan dan kuat di dalam Tuhan meskipun badai menerpa, kesulitan menerpa dalam kehidupan kita. Mari hidup ini perjuangan bersama Yesus. Kita akan melewati segala pergumulan dan tantangan hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar menjadi berkat buat kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan setiap kami yang hadir pada sore hari ini, bagaimana kami bergantung kepada Tuhan. Melewati perjuangan hidup yang sangat sulit, kami mau mengandalkan Tuhan.
Kami mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami tidak mau mundur di dalam Tuhan. Tapi kami mau semakin berserah. Kami mau semakin percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa yang akan kita dukung bersama-sama di dalam doa. Yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat kita, Gereja Kristen Immanuel. Kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kita berdoa untuk Bapak Chandra Surya atau Bapak Chan Singyang. Kita berdoa untuk Ibu Suprapti. Kita berdoa untuk Bapak Heri Cayanto. Kita berdoa untuk Ibu Isa dan Bapak Isa. Kita berdoa untuk Ibu Suratman. Kita berdoa untuk Ibu Arimandang dan Pak Arimandang. Kita berdoa juga untuk Ibu Ibnu yang dalam keadaan lemah tubuh. Kita juga berdoa mengingat untuk jemaat kita yang sedang dalam keadaan hamil, Ibu Sarah, istri dari Bapak Jimmy, supaya anak di dalam kandungannya dan ibu yang mengandung bisa sehat adanya. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang dalam pergumulan, yang di dalam masalah, baik itu kehidupan sehari-hari, baik itu pergumulan pekerjaan, biaya kebutuhan hidup di masa-masa yang sangat sulit ini. Dan mungkin ada jemaat kita yang dalam keadaan kondisi isoman karena sakit COVID. Mari kita mendoakan supaya jemaat kita terus Tuhan berikan kekuatan, terus berikan Tuhan mujizat, sehingga dapat dipulihkan kembali, dapat disehatkan kembali adanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mendoakan untuk setiap jemaat kami yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Tuhan, biarlah melalui obat-obatan yang dikonsumsi maupun melalui dokter klinik yang mereka kunjungi, mereka diperiksa dan bisa disembuhkan kembali dan pulihkan kembali. Dengan segala kebutuhan biaya yang cukup tinggi, yang cukup banyak, yang harus dipenuhi setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan tolong cukupkan setiap jemaat-Mu untuk bisa benar-benar merawat kehidupan tubuh jasmaninya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan melalui dokter yang memeriksa ataupun obat-obatan yang dikonsumsinya, sehingga setiap jemaat-Mu terus bisa melewati hari demi hari dengan penuh yang bersyukur kepada Tuhan, sehingga bisa dipulihkan dan disembuhkan kembali. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang dalam keadaan hamil. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk bayi yang di dalam kandungan maupun ibu yang mengandung, sehingga pada saat melahirkan nanti benar-benar bayi yang ada dalam kandungan bisa sehat adanya, sehingga bisa dilahirkan dalam kondisi yang prima, baik anak maupun ibu yang mengandung. Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk pergumulan jemaat kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit penyakit saat ini, yang mungkin dalam keadaan isoman. Biarlah Tuhan tolong jamah mereka satu persatu. Tolong tilik mereka satu persatu. Dengan segala kelemahan tubuh, Tuhan tolong. Tuhan adalah dokter daripada segala dokter yang mampu menyembuhkan, sehingga bisa memulihkan dan kembali jemaat kami bisa sehat adanya. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang dalam pergumulan kebutuhan hidup, berkebutuhan akan pekerjaan, kesulitan akan ekonomi di dalam keluarga, kebutuhan yang terus semakin meningkat adanya. Tuhan tolong dengan segala kerendahan hati, biar Tuhan memberikan kecukupan, mencukupkan segala kebutuhan setiap jemaat-Mu. Berikan lapangan pekerjaan yang cocok, yang bisa menopang kebutuhan kehidupan keluarga mereka masing-masing, sehingga mereka bisa menjalankan roda kehidupan untuk kebutuhan ekonomi di dalam keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, yang saat ini belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan carikan pekerjaan, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan dan nafkah dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong setiap jemaat. Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu bersama dengan Tuhan
Karena segala pergumulan dan tantangan dalam kehidupan adalah sebuah perjuangan yang harus kami pertahankan, yang terus harus kami perjuangkan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat, berikan kesembuhan, kekuatan, dan segala jalan keluar. Dan Tuhan yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pokok doa yang berikutnya. Kita akan bersama-sama berdoa untuk topik selanjutnya, yaitu kita berdoa bersama-sama untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang saat ini memasuki tahun ajaran baru 2022-2023. Saat ini kuotanya sudah hampir penuh, sudah hampir tercukupi 90%. Bahkan mungkin kalau ada tambahan sedikit mungkin bisa sampai 100% kuota yang kita inginkan. Memenuhi kuota yang sudah di tahun ajaran baru yang sudah terus ditambahkan. Tuhan hantar setiap murid-murid sehingga bisa dididik di sekolah kita, Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita menyerahkan untuk penerimaan bisa terus terlengkapi sampai lengkap adanya. Kita juga berdoa untuk biaya operasional setiap bulannya, yang sampai saat ini kita masih mensubsidi antara 10 sampai 15 juta. Kalau misalnya maksimal sampai 20 juta dalam tiap bulan, kita masih turun naik. Bapak Ibu, kebutuhan yang cukup banyak di dalam operasional sekolah, untuk gaji guru, untuk gaji daripada karyawan, untuk segala kebutuhan perlengkapan sekolah dan segala sesuatunya, supaya sekolah ini bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa agar kehadiran sekolah ini bisa menjadi berkat di Kota Lawang secara khususnya, dan juga menjadi berkat buat gereja kita. Kita bisa menambah setiap jemaat, setiap anak-anak sekolah minggu, ataupun dalam tingkat-tingkat yang lainnya dari jenjang-jenjang sekolah. Mari kita doakan untuk guru-guru Sekolah Pelita Kasih, supaya mereka dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita berdoa juga untuk kepala sekolah yang ada, bahkan sampai koordinator, staf pengajar maupun staf-staf karyawan yang ada di sekolah. Biarlah sekolah kita terus bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang di Lawang secara khususnya. Terus sekolah kita bisa dilihat orang lain. Kita bisa terus memenangkan jiwa untuk Tuhan melalui Sekolah Kristen Pelita Kasih. Mari kita doakan bersama-sama Sekolah Kristen Pelita Kasih yang kita miliki. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola Sekolah Kristen Pelita Kasih yang saat ini mulai dari jenjang TK, playgroup, SD, SMP yang Tuhan sudah percayakan kepada gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah terus Tuhan hantar setiap anak-anak untuk bisa dididik di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah terus kami membawa dampak yang baik, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan melalui Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami mendoakan untuk setiap pergumulan kami, yaitu kami harus membutuhkan operasional yang cukup tinggi. Kami terus membutuhkan dana-dana yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan operasional daripada sekolah ini. Kami terus bergumul akan kebutuhan daripada operasional daripada sekolah ini yang masih 10 sampai 15 juta yang harus kami penuhi. Yayasan yang bertugas untuk mengelola, mengatur dan segala macam kebutuhan keuangan daripada sekolah ini. Kami juga ke depan Tuhan membutuhkan gedung sekolah, gedung kelas yang masih tahun 2023 nanti mungkin kurang 2 kelas yang harus kami persiapkan. Itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Mungkin ratusan juta yang harus kami siapkan untuk membangun 2 ruang kelas pada 2023 nanti. Tuhan tolong dengan segala kerendahan hati, biarlah Tuhan memampukan kepada setiap jemaat-Mu yang terus terlibat di dalam pelayanan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Supaya kami bersatu padu bersama-sama, saling bahu-membahu untuk benar-benar mendoakan Sekolah Kristen Pelita Kasih dengan segala kebutuhan yang semakin banyak ke depan. Tuhan tolong cukupkan
Tuhan tolong hantar anak-anak yang setia kepada Tuhan, yang mau memberikan persembahan, supaya terus digunakan untuk operasional daripada Sekolah Kristen Pelita Kasih. Pada 2023 nanti Tuhan, kami memerlukan ruang kelas yang baru, 2 ruang kelas lagi. Biarlah Tuhan benar-benar cukupkan, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, sehingga kami bisa membangun pada saatnya nanti ruang kelas yang kami butuhkan. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu yang ada saat ini, bila benar-benar mendukung di dalam doa setiap apa yang harus kami kerjakan di dalam Sekolah Kristen Pelita Kasih. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan, karena Sekolah Kristen Pelita Kasih, Tuhan yang memulai, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang terus akan memimpin Sekolah Kristen Pelita Kasih. Terus menjadi berkat di Lawang secara khususnya, terus menjadi berkat buat gereja kami, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pimpin Sekolah Kristen Pelita Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memasuki pokok doa yang berikutnya. Kita bersama-sama berdoa untuk personel pelayanan di dalam gereja kita. Kita berdoa mulai dari pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, setiap pengurus sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, supaya terus Tuhan tambah-tambahkan melalui ibadah-ibadah sekolah minggu dan setiap minggu yang kita lakukan ibadah-ibadah yang ada. Kita juga berdoa untuk pengurus remaja, anak-anak terang, persekutuan remaja di gereja kita. Kita berdoa untuk persekutuan pemuda dewasa. Biarlah terus persekutuan pemuda dewasa bisa menjadi berkat buat anggotanya, buat setiap kita yang hadir, supaya terus menumbuhkan bibit-bibit baru untuk memimpin gereja kita. Kita juga berdoa untuk komisi wanita di gereja kita, PW Deborah, baik pengurus-pengurusnya maupun seluruh anggota daripada PW Deborah. Kita berdoa supaya PW Deborah terus bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Persekutuan PW bisa terus ditumbuhkan sehingga menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah keluarga, menjadi berkat memimpin keluarga di dalam Tuhan. Kita juga berdoa untuk personel pelayanan yang lainnya, yaitu majelis, keluarga majelis dan para majelis yang ada. Supaya setiap majelis yang ada benar-benar memikirkan bagaimana program gereja secara utuh bisa menjadi berkat buat jemaat yang ada, bisa menjadi berkat buat gereja yang ada, bisa memimpin gereja dengan sungguh-sungguh, sehingga gereja kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mari kita doakan bersama-sama untuk seluruh personel pelayanan yang ada di gereja kita. Mari kita doakan. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama mendoakan untuk seluruh personel pelayanan di dalam gereja kami, di Gereja Kristen Immanuel Lawang. Tuhan, kami mendoakan untuk setiap guru-guru sekolah minggu, komisi sekolah minggu secara khususnya, pengurus-pengurus sekolah minggu. Kita juga mendoakan untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan komisi sekolah minggu bisa menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu di tempat kami. Terus mendidik anak-anak, terus memenangkan jiwa anak-anak untuk semakin hari semakin percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Memenangkan jiwa anak-anak, terus mengikuti ibadah setiap hari minggu, ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Terus setia mendidik anak-anak sekolah minggu dengan sungguh, terus bertumbuh di dalam Tuhan, berkembang secara rohani, bertumbuh secara rohani. Mereka belajarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk komisi remaja di gereja kami. Biarlah di tengah-tengah usia yang puber, di tengah-tengah usia yang pertumbuhan, mereka anak-anak remaja dapat ditumbuhkan dan dapat dikembangkan. Baik kerohanian mereka, baik pendidikan mereka, baik pengenalan mereka akan firman Tuhan. Sehingga persekutuan remaja bisa menjadi tempat anak-anak itu dididik secara Kristen dengan baik, untuk diberikan motivasi yang baik, untuk diberikan bagaimana belajar melayani Tuhan,
untuk diberikan bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saatnya nanti mereka benar-benar mau bergantung kepada Tuhan sebagai juru selamat kehidupan anak-anakmu di remaja. Tuhan, kami juga mendoakan untuk komisi remaja, baik pengurusnya, baik anggotanya, baik pembimbingnya, penginjil Romli, dan kawan-kawan yang lainnya. Biarlah Tuhan, kami mendoakan supaya komisi remaja terus bisa berkembang, terus bisa mau belajar dengan sungguh-sungguh. Karena komisi remaja ini adalah masa depan daripada gereja, yang terus nanti akan menumbuhkan pemimpin-pemimpin daripada gereja ini sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh personel pelayanan di komisi remaja. Kami juga menyerahkan pada saat ini untuk komisi PPD, Persekutuan Pemuda Dewasa. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan melalui persekutuan yang mungkin tidak tiap minggu, tapi mungkin 1 bulan sekali. Mereka terus dapat dimotivasi kembali untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan. Di dalam Persekutuan Pemuda Dewasa dapat dipilih orang-orang yang benar-benar mau setia kepada Tuhan, mau dipersiapkan dengan sungguh-sungguh untuk kedepannya terus melayani menjadi pengurus-pengurus di dalam gereja kami. Tuhan, kami juga belajar melalui Persekutuan Pemuda Dewasa. Kami setiap jemaat yang mengikutinya, kami setiap anggota personel di dalam pelayanan tersebut mau benar-benar dipersiapkan dengan sungguh untuk dipakai menjadi berkat gereja kami. Kami menyerahkan untuk pengurus daripada Komisi Pemuda Dewasa dan juga hamba Tuhan yang menangan. Biarlah semuanya di dalam pengurus Pemuda Dewasa saat ini kami menyerahkan terus, jadi mereka belajar dengan sungguh-sungguh mau bergantung dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Setiap pergumulan, setiap persekutuan yang ada bisa menjadi tempat pembelajaran untuk mereka bertumbuh secara rohani. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk komisi-komisi yang lain. Secara khusus kami mendoakan untuk komisi PWD Pura saat ini. Kami menyerahkan untuk pengurusnya, Ibu Samuel dan kawan-kawan, Ibu Majelis yang ada, hamba Tuhan, penginjil Rahayu yang mungkin membantu dalam pelayanan, Ibu Lis dan kawan-kawan yang lainnya, pengurus-pengurus komisi PWD Pura. Biarlah seluruh anggota personel dalam PWD Pura bisa benar-benar ditumbuhkan, belajarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sharing bersama-sama di dalam persekutuan, sehingga bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan semoga PWD Pura terus berkembang, terus bertumbuh, menjadi berkat buat anggotanya dan juga buat gereja kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada akhirnya kami juga menyerahkan untuk komisi yang lainnya, baik itu komisi diakonia, baik itu komisi pos PI yang ada di Donomulyo. Biar Tuhan memimpin komisi ini terus menjadi berkat buat gereja kami, buat orang-orang di Donomulyo dan di pos PI. Kami juga mendoakan untuk para majelis yang ada. Para majelis yang ada, biarlah Tuhan benar-benar Tuhan persiapkan setiap hati pikiran mereka dengan sungguh, mempersiapkan program untuk tahun-tahun yang mendatang, untuk program-program yang ke depan, sehingga mereka bersama-sama dalam setiap rapat, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pembicaraan, bersama-sama bersatu padu untuk memikirkan bagaimana kemajuan daripada gereja ini sendiri. Kami juga mendoakan untuk kesehatan daripada majelis-majelis yang ada, untuk keluarga mereka masing-masing, supaya mereka terus semakin setia kepada Tuhan, semakin mau dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan tanpa pamrih, mengutamakan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada. Berikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka semua, berikan kesetiaan untuk mereka semua. Kami menyerahkan segala sesuatunya, Tuhan yang memimpin memelihara setiap komisi yang sudah kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa penutup. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai, Indonesia. Setelah itu kita langsung ke doa penutup bersama-sama. Mari kita doakan bangsa dan negara kita supaya terus bangsa dan negara kita bisa melewati segala pergumulan, segala tantangan, segala perjuangan di dalam kehidupan bangsa dan negara yang baik, bisa melewati memimpin rakyatnya, melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita dan juga kita doa penutup. Tuhan, kami juga mendoakan saat ini
untuk bangsa dan negara yang kami cintai, bangsa Indonesia. Bangsa di mana kami menetap, bangsa di mana kami dilahirkan di tempat ini. Tuhan, kami terus bersama-sama berdoa saat ini. Biarlah di tengah-tengah masa-masa yang sulit, saat ini pandemi yang masih belum selesai, mungkin pada masa-masa penghujung daripada pandemi COVID saat ini. Tapi kami tidak boleh lengah, Tuhan. Kami terus mau dengan prokes yang ada, kami dengan sungguh-sungguh menjaga kesehatan kami, supaya benar-benar pandemi ini bisa terlewati dengan baik. Tuhan, tolong berikan kesadaran kepada setiap masyarakat Indonesia untuk dengan mau sukarela mereka vaksin 1, 2, sampai 3, mungkin sampai booster. Sadarkan mereka semua supaya terus pandemi ini bisa terlewati dengan baik dan Indonesia bisa sehat kembali. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami Indonesia, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan juga para menteri yang ada. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, Tuhan, saat ini dunia lagi mengalami krisis ekonomi yang sangat menakutkan saat ini, yang menjadi tantangan bagi setiap negara. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memimpin bangsa kami Indonesia bisa melewati tantangan ini dengan baik, karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk terus dengan segala kebersamaan, dengan segala dukungan doa, untuk kerjasama yang baik di antara personel pemerintahan yang ada. Biarlah kami sebagai rakyat juga mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya terus kuat di dalam Tuhan, terus mau benar-benar dengan sungguh bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, terus takut akan Tuhan, dan benar-benar memikirkan akan kepentingan rakyat. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga terus bisa memimpin negara kami melewati krisis demi krisis, melewati tantangan demi tantangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala seruan doa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semua seruan doa, pokok doa yang sudah kami sampaikan, benar-benar Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan yang menjawab setiap pergumulan doa kami, Tuhan yang menjawab setiap doa sembahyang kami. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan yang waktu Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Inilah pergumulan doa kami, inilah doa syafaat kami, doa sembahyang kami. Biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa kami sore hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa sore hari ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir. Biarlah semuanya kita mendapatkan berkat daripada persekutuan doa sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kau kekuatanku, semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi.